Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Risa. Aku dari Yogyakarta. Aku seorang RT, punya anak 2 dan biasanya menerima snack box, nasi box, dan lain-lain. Kalian dari mana aja nih? Salam kenal ya. Alhamdulillah, aku share lagi dan hari ini ya teman-teman. Kegiatan hari ini aku mau bikin pesanan snack box sejumlah 70 box ya teman-teman. Alhamdulillah banyak sedikit yang disyukuri. Jadi kemarin itu aku bikin takjil gitu untuk mau beberapa masjid, dan alhamdulillahnya itu ada yang pesan karena di boxnya itu aku kasih stiker ya teman-teman, stiker jualanku, ada nomor WA aku. Alhamdulillah ada yang mau pesen juga. Dan tadi aku udah belanja ke pasar beli mie cup untuk puding telurnya nanti, beli bahan-bahannya juga. Dan aku juga beli sendok kecil-kecil itu yang buat puding. Nah sekarang aku udah di rumah dan aku udah melakukan aktivitas yang lain. Dan ini pukul 9 ini aku langsung bikin kulit risolnya dulu ya, mumpung anak udah tidur. Untuk risol mayo kali ini tuh nggak banyak ya untuk mayonya, karena menurutku lebih enak ya kalau dimakan kalau banyak-banyak. Dan yang pesen ini kemarin itu seneng banget sama risolku ini, risol versi mayonya yang ekonomis ya teman-teman. Katanya nggak enak dan beda dari yang lainnya kayak gitu. Biasanya kan ada yang risol mayo itu sampai luber-luber gitu mayonya, cuma ada beberapa orang yang nggak suka mayonya tuh terlalu banyak. Nah, untuk menghasilkan 80 risol di sini aku menggunakan tepungnya 1 kilo lebih 50 gram ya teman-teman. Untuk telurnya aku menggunakan 6. Untuk bumbu-bumbunya di sini ada 6 sendok teh garam, 3 sendok teh lada bubuk, 3 sendok makan masako, dan ini dimasukkan semuanya. Untuk penggunaan airnya sendiri aku menggunakan air biasa ya, 9,5 gelas atau setara dengan 1900 ml ya. Dan ini bisa diaduk-aduk manual atau bisa pakai mixer ya teman-teman. Gak suka ngaduk ya teman-teman karena menurutku kelamaan, jadi yaudah aku pakai mixer aja. Sebentar aja nih udah campur-campur, tapi jangan lupa untuk tetap disaring ya teman-teman. Mau di mixer atau manual pun tetap harus disaring biar nggak ada yang bergerindil. Nah ini udah cukup. Kemudian ini aku kasih minyak 3 sendok ya teman-teman, tadi udah aku kasih sebelumnya 3 sendok, dan diaduk-aduk. Istirahatkan sebentar sekitar 15 menit aja biar dia lentur ya. Nah ini udah 15 menit sebelum dicetak. Kemudian ini aku pakai teflon biasa, teflon Maxim yang udah jadul banget. Ini udah putih kayak gini ya teman-teman, tapi ini enak banget kalau misalnya ini dipakai. Biasanya aku lebih senang pakai teflon wajan kuali itu yang biasanya aku jual. Sebenarnya aku jualan teman-teman, jualan wajan kuali. Alhamdulillah aku punya sambilan itu, cuman wajanku itu lagi dipakai sama saudaraku untuk bikin risol juga. Jadi ya wes, aku pakai seadanya aja yang di rumah. Sebenarnya di rumah itu ada stok wajan kuali untuk jualan ya teman-teman, tapi kan eman-eman ya karena itu untuk dijual. Yang khusus untuk biasanya aku trial error itu dipinjam saudara, ya wes aku pakai seadanya aja dia. Aku sendiri nggak begitu ahli pakai teflon seperti ini ya teman-teman, karena menurutku itu agak pegel juga untuk menggoyang-goyangkan kayak gini, karena menurutku lama banget. Cuma ya mau nggak mau tetap aku harus pakai ini, pakai yang seadanya aja di rumah. Kalau ibuku beda lagi ya, ibuku senang pakai kayak gini. Terus ada teman-teman juga yang lebih suka pakai wajan kuali, katanya lebih satset gitu dan cuma dicelup-celup aja, langsung bisa jadi tanpa harus muter-muter kayak teflon tadi ya. Ini kenyamanannya masing-masing aja. Nah ini udah udah kering pinggirannya kayak gini, berarti udah matang. Gampang banget ya ini lenturnya si kulit, jadi dia lepas sendiri kayak gini. Ini kalau misalnya di remet-remet kayak gini tuh juga nggak bakal sobek ya teman-teman, karena ini telurnya banyak tuh. Nah untuk isiannya sendiri ini aku menggunakan telur 20 butir ya teman-teman. Ini tuh rebus selama 8 menit terhitung setelah air mendidih dan dimasukkan. Kalau udah 8 menit tinggal dimasukin ke dalam air es atau air biasa biar dingin dulu ya teman-teman. Kalau udah ini tinggal dikupasin ya. Kalau udah dikupasin semuanya, ini akan aku singkirin dulu. Ini aku mau potong-potong isian selanjutnya. Campurannya menggunakan smoked beef merek Himato kayak gini ya teman-teman. Ini murah banget, cuma 10.000 aja. Potong kecil-kecil dan nanti aku campurin sama si telurnya tadi. Nah, aku potong kecil-kecil dadu kayak gini ya teman-teman.
Biasanya juga ini ada metode isinya itu pakai beef seperti ini, dipotong 4 sampai 6 bagian. Kemudian baru dikasih di atasnya dikasih telur, rebusan telur dipotong menjadi 6 kecil-kecil kayak gitu, terus baru dikasih si mayo sama keju ya teman-teman. Tapi untuk versiku ini semuanya dijadiin satu ya, jadi semuanya itu tergantung sama maunya teman-teman aja ya. Dan ini aku campurin dengan seledri dan daun bawangnya, aku potong kecil-kecil seperti ini. Telurnya ini akan aku halusin ya teman-teman. Ini halusnya boleh pakai garpu atau boleh pakai sendok, terserah teman-teman ya. Ini aku pakai garpu seperti ini ya hasilnya. Kalau udah semuanya ini tinggal dicampur-campur aja. Untuk beef, daun bawang dan seledrinya ya, campurinnya aja jadiin satu. Kemudian baru dimasukin untuk mayonesnya. Untuk mayonesnya sendiri aku menggunakan merek Mamayo. Merek ini tuh udah best banget sih, cuma pakai maestro juga oke, cuma aku lebih suka yang merek ini ya teman-teman. Mayonesnya aku menggunakan 10 sendok makan. Aku tambahkan susu kental manis 2 sendok makan. Kalau teman-teman nggak suka manis silahkan di skip untuk susunya ya. Cuman menurutku kalau misalnya nggak dikasih susu itu kurang nendang kayak gitu. Nah, kemudian kalau udah tinggal diaduk-aduk rata aja. Dan jangan lupa untuk dikasih garam ya teman-teman. Aku kasih garamnya 2 sendok teh, lebih dikit ya teman-teman. Tapi dicicipin aja ya, mau selera dan lidahnya masing-masing ya teman-teman. Kalau ada yang suka asin ini nggak masalah sih. Cuman kalau misalnya nggak suka asin ya tinggal dikurangin aja ya, pakai 2 sendok teh juga cukup. Nah, untuk isiannya di sini aku menggunakan 1 sendok makan aja. Biar rata semua ya teman-teman, tinggal dilem pakai tepung dan air. Nah seperti ini aja, simple. Untuk kulitnya ini benar-benar lentur, kalau ditumpuk-tumpuk juga nggak lengket ya teman-teman. Kalaupun lengket tetap bisa untuk dipisahin kayak gitu. Daripada beli yang instan mending bikin sendiri ya teman-teman. Ini tuh benar-benar lentur dan anti sobek, aku nggak ada satupun yang sobek. Nah ini teman-teman yang udah semua aku isi, ini tinggal dibalur-balurin menggunakan tepung panir ya. Ini dia hasilnya. Nah kayak gini aja, ini langsung ngecelupin ke dalam tepung terigu dan air. Pokoknya jangan cair-cair, seininya aja, kira-kira aja airnya. Tinggal dicelup-celupin dan dibalur-balurin tepung panirnya. Oh ya, tepung panirnya biar hemat gitu, di blender ya teman-teman. Tapi blendernya itu nggak usah yang terlalu lembut, kayak gini aja. Untuk penggunaannya aku tadi cuma pakai setengah kilo aja, udah masih ada sisa ya. Sebelumnya kalau bikin risol itu aku nggak pernah di blender, jadi banyak gitu habisnya dan ternyata malah boros kayak gitu. Cuman aku semakin sini semakin belajar kalau di blender itu ternyata semakin hemat gitu. Nah ini dia teman-teman yang udah jadi, masya Allah, ini jadinya banyak banget. Ini tinggal aku tata di box-box seperti ini aja, nanti biar tertutup. Terus aku masukin ke dalam freezer dulu, karena ini kan aman gitu kalau di freezer. Tinggal pagi-pagi nanti digoreng. Nah teman-teman, ini tuh udah pagi ya, aku udah tidur, aku udah istirahat, udah tidur malam ya. Ini udah pagi sekitar jam 2:30. Ini aku mulai ngadon untuk rainbow cake-nya. Jadi ini rainbow cake-nya itu dia mintanya yang mini ya. Jadi ya udah, ini nanti ini ekonomis juga untuk resep rainbow cake-nya. Untuk resepnya ini cuma gampang banget. Ada 5 telur, ada 180 gram gula pasir, dan ada SP-nya 1 sendok teh penuh ya. Ini di mixer sampai dia benar-benar putih berjejak. Untuk lama mixernya ini sekitar 8 sampai 10 menit ya teman-teman. Kalau misalnya diangkat seperti ini dia nggak bakalan jatuh, itu tandanya udah cukup untuk bikin kue-kue ya, dan nggak bakal gagal.
Kemudian untuk tepung terigunya di sini aku juga menggunakan 180 gram. Pokoknya kalau gula pasirnya 180, tepungnya juga 180. Kemudian aku kasih baking powder setengah sendok teh dan garam setengah sendok teh juga. Terus ada air santan juga setengah gelas dan ada minyaknya setengah gelas juga. Ini di mixer sebentar aja biar tercampur ya teman-teman. Oh ya, tadi aku kasih vanili cair juga biar nggak amis ya, sedikit aja. Nah cukup, asal tercampur aja, dan ini diaduk dengan teknik balik seperti ini biar memastikan biar nggak ada minyak yang mengendap di bawah adonan ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian ngikutin step ini bakalan suka sih sama hasilnya, karena ini benar-benar lembut dan nggak bikin seret ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini bisa kita bagi menjadi 6 warna ya, karena rainbow kita bagi menjadi 6 macam warna. Aku bagi sama rata, nggak aku timbang, aku kira-kira aja ya teman-teman. Ini ada warna merah, ungu, biru, kuning, oranye, hijau, pokoknya magiku ya. Nah untuk pewarnanya sendiri aku menggunakannya nggak banyak-banyak, karena aku nggak suka kue-kue yang terlalu ngejreng ya teman-teman. Aku sukanya warna pastel kayak gini. Nah kalau udah ini kita tuangkan ke dalam loyang yang sebelumnya kita kasih margarin atau mentega, biar nanti gampang untuk lepasinnya dari loyangnya ya. Ini kalau udah dientak-entakkan, dan kalau udah ini dikukus ya, sebelumnya kukusannya udah panas dan dikasih serbet biar airnya nggak langsung jatuh. Nah ditunggu sampai 8 menit. Kalau udah 8 menit apinya dikecilin dulu, baru dikasih atau ditimpa menggunakan warna yang lainnya. Di sini warna pink atau merah dulu, baru warna oranye, dan diratakan seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal kita tunggu lagi selama 7 sampai 8 menit. Dikukus lagi, dan ini dia sudah 8 menit, dan ditimpa lagi menggunakan warna kuning, dan seterusnya ya teman-teman sampai warnanya itu habis. Nah ini videonya aku bikin sesingkat-singkatnya, aku bikin percepat aja, dan ini aku skip biar videonya nggak kelamaan, takutnya teman-teman bosan ya. Ini udah tahap terakhir, warna ungu. Ini dikukusnya kurang lebih 15 menit ya teman-teman untuk terakhir kalinya. Dan ini jangan lupa untuk tes tusuk menggunakan tusuk gigi. Kalau ada yang nempel berarti belum mateng, kalau udah mateng, kalau nggak ada yang nempel berarti sudah mateng. Nah ini kita keluarkan dari loyangnya. Di sini kita pakai pisau kue, ini di pinggir-pinggirnya dilepasin dulu sama pisau ya, kayak giniin dengan pisau biar gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia teman-teman yang udah jadi, alhamdulillah udah mateng dan lepasnya gampang banget. Jadi untuk triknya itu, kalau misalnya buat kayak gini, yang diolesin margarin atau mentega itu di bagian bawahnya aja ya, jangan samping-samping. Kalau di samping-samping itu malah bikin ciut untuk kuenya. Berhubung yang pesan itu mintanya rainbow cake-nya mini-mini, jadi ini satu loyang ukuran 20 kali 20 tadi, ini tuh aku jadiin 4 bagian seperti ini, dan aku potong-potong. Aku potong kecil-kecil. Nah untuk hasilnya seperti ini, bisa dilihat ini tuh super empuk banget dan anti seret ya teman-teman. Kalau misalnya pakai telur 1 pastiin itu seret ya. Ini telurnya 5, jadi insya Allah rasanya juga oke, empuk, dan nggak bakal seret untuk pasti telannya. Nah ini satu bagian seperti ini. Untuk satu loyang ukuran 20 ini aku bisa menghasilkan 40 ya teman-teman. Atau teman-teman mau lebih dari itu juga bisa ya, cuman ya agak tipis-tipis kayak gitu, sesuaiin aja sama kebutuhannya teman-teman ya. Tapi menurutku kalau dipotong 40 udah sedengan sih ya. Untuk menghasilkan 70 pieces ini aku tadi ngadonnya 2 kali ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku langsung bikin puding telur ceplok ya teman-teman. Untuk yang jualanku ini telur ceplok itu ada yang isinya puding trisari rasa jeruk, ada yang telur ceploknya pakai labu ya teman-teman. Cuma yang pengen pesennya itu pakai labu, jadi ya udah ini aku pakai labu ya.
Untuk resep lengkapnya sudah pernah aku share ya teman-teman. Kalau teman-teman mau juga resepnya silahkan klik di atas ini, aku udah kasih linknya ya di pojok kanan, tinggal klik aja. Karena ini kalau misalnya aku ulang lagi di video ini nanti akan bakal episode berjam-jam. Jadi aku persingkat aja untuk waktu. Ini udah pukul 6 pagi ya teman-teman. Ini udah siap semua, aku udah goreng risolnya, pudingnya juga udah mulai set. Dan ini juga untuk rainbow cake-nya juga udah aku plastikin semuanya, udah siap, tinggal dimasukin ke dalam box. Nah, untuk boxnya sendiri ini aku pakai box ukuran S ya teman-teman. Biasanya ini cuma muat untuk 2, dan si rainbow cake-nya ini aku usahain masuk ya teman-teman. Karena yang mau pesan ini tuh dia maunya tuh sama persis kayak yang pernah aku bikin takjil di masjid waktu itu. Jadi ya udah pakai ini aja. Nah, biar tambah manis ini aku kasih stiker ya, stiker andalanku. Ini tuh bagus banget desainnya, aku suka banget. Desainnya lucu banget dan hasilnya tajam banget teman-teman. Ini nggak bakal kecewa kalau teman-teman pesen di toko ini. Untuk teman-teman yang mau bikin stiker juga silahkan, teman-teman bisa klik link yang aku bagikan di description box. Untuk nama tokonya itu Ivana Store ya teman-teman. Oke, ini langsung aku masukin aja ke dalam box ya, box transparan ini. Ini yang pertama, ini ada daun selada. Kemudian ini taruh paper cup ya, paper cup yang biasanya untuk bolu cup itu, biar minyaknya juga turun ya teman-teman. Karena kalau risol kayak gini banyak banget minyaknya. Kemudian kita taruh risol mayonya di atasnya. Dan untuk puding labu kuningnya juga ini aku tambahin sendok, dan aku tambahkan juga untuk saus sambalnya ya teman-teman. Biasanya nih kalau risol mayo itu bisa juga pakai cabai, cuman ini cocoknya itu kalau menurut aku pakai saus sih, lebih enak. Nah, kayak gini aja teman-teman. Alhamdulillah menurutku ini cantik ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Cantik nggak atau biasa aja? Ini tinggal ditutupin deh. Alhamdulillah. Dan untuk penggunaan stikernya ini tambah cantik ya, tambah manis gitu. Jadi untuk stiker itu menurutku penting banget ya untuk penjualan, apalagi untuk snack box seperti ini. Ini dia teman-teman, 70 snack box udah selesai ya. Alhamdulillah selesai tepat waktu, ini jam 8 ini diantar. Ini dia hasilnya. Untuk harga jualnya ini aku jual 6.000 ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana nih, mahal apa enggak? Karena yang bikin mahal itu risol mayonya ya teman-teman, karena isinya kan banyak banget tuh tadi. Untuk wadahnya juga lumayan ya. Nah, ini akan aku anterin dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Semoga video bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.